Di video lanjutannya dari proses install atau import. Nah, sekarang kita akan setup buat formulir pendaftaran sama konfigurasi verifikasi email. Jadi setelah user daftar, dia akan mendapatkan notifikasi email buat aktivasi akun dan juga password secara default atau tergenerate dari sistemnya. Itu nanti kita bakal setting, cara settingnya ya. Nah, jadi kita masuk ke dashboard dulu, dashboard di akun PPDB-nya. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman, dashboard PPDB-nya. Jadi ada menu profil sekolah, kemudian ada info PPDB, ini hasil PPDB. Nah, hasil ini muncul kalau misalkan si user itu sudah mengisi biodata. Kemudian statistik ini juga muncul ketika ada user sudah mengisi data, dan ini statistik pendaftar itu menampilkan semua yang mendaftar di sekolah tersebut. Kemudian ini regulasi, mungkin kayak penjelasan persyaratan PPDB itu apa, mekanismenya itu seperti apa, kemudian waktu pelaksanaannya kapan, itu bisa diisi. Itu diisi di menu edukator ya. Di menu edukator, di bagian tab PPDB. Nah, ini di sini semua ya. Kemudian ini seperti tahun ajarannya kapan, itu diisi di sini. Baik lagi. Nah, kemudian untuk menu settingnya, ini untuk mengatur password yang awalnya default dapat dari email, itu bisa diganti di sini. Nah, jadi di video tutorial ini kita akan setting ini nih, default emailnya, nomor HP, karena di metode import skin dari Crocco Widget itu nggak bisa ini import preset dari custom content tab. Nah, kalau misalkan PBDB-nya saya pakai CPT atau custom post tab, itu bisa buat manggil preset dari formnya. Berhubung ini saya pakai CCT atau custom content tab, dimana saya tujuannya pakai itu karena biar bisa export CSV aja sih. Nah, jadi kita akan menyesuaikan ini formnya. Nah, jadi kita langsung aja ke Jet Form Builder. Jadi kalau misalkan kita klik ini form register, karena tidak ke import presetnya, jadi dia akan muncul notifikasi error. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini nggak ada nih post action submit, itu nggak ada. Nah, jadi aku udah menyediakan formnya. Jadi teman-teman setelah proses install, lanjut ke sesi berikutnya untuk setup form dan penyesuaian template-nya. Jadi formnya itu dihapus saja kecuali kritik dan saran. Kita pindahkan ke tempat sampah dulu, dihapus. Kita kosongin aja ya. Nah, kemudian kita import form. Kita form register, start, import. Kita back aja, import lagi. Ini kita dari bawah deh biar enggak jumping. Back lagi, kemudian import form. Oke. Edit. Kembali lagi.
setting account. Nah, oke. Nah, selesai kita import formnya, nah kita cek nih di bagian ininya, otomatis nanti formnya tidak kepanggil ya. Jadi kita perlu menyesuaikan. Nah ini kan select form to show, jadi kita edit dulu, setting account. Kemudian ini kita rubah ke setting account. Nah, kemudian kita perbarui. Nah, kemudian kita back aja nih. Dia akan muncul. Nah, kemudian kita ke menu dashboard. Nah, ini kita perbarui ini ya, isi biodata. Kita sunting. Ini tambah biodata, add detail biodata. Nah, kita balik lagi. Nah, udah. Nah, sekarang kita cari ini deh, lewat sini aja deh biar lebih cepat. Kita ke menu edit berkas. Ini edit detail ortu, edit detail biodata. Oke. Kita sesuaikan formnya ya. Ini edit berkas. Oke, berarti edit berkas, berkas persyaratan. Oke. Ini detail ortu, detail ortu. Oke, ini edit biodata, edit biodata. Oke, udah ya, sip. Nah, sekarang kita ke page, karena di halaman register dia belum kepanggil nih formnya. Sunting Elementor. Nah, kita pilih yang register. Oke, sip. Nah, udah selesai sih. Udah selesai. Nah, sekarang kita cek nih. Tadi kan di pengaturan account, default value-nya itu dia error ya. Nah, ini udah kebaca nih. Kemudian di dashboard, ininya juga kita cek. SDN. Nah, ini udah kebaca ya. Itu udah aman. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita perlu yang namanya menyesuaikan email verifikasi. Jadi ada di Jetform Builder. Jadi teman-teman untuk emailnya itu ketika si user sudah daftar, dia akan mendapatkan email untuk verifikasi akun. Nah, setelah verifikasi akun sudah terkonfirmasi, ini ya, dapat email seperti ini. Jika sudah terkonfirmasi, akan muncul email lagi dan dapat password sementara buat login ke member areanya. Nah, kita akan setting ini nih. Kita akan setting ini, kita pergi ke form, kemudian pilih ke sunting form register ya. Jadi teman-teman perlu menyesuaikan ini. Nah, jadi setelah tadi kita import tidak ada notif error lagi. Nah, kita ke menu Jetform, kemudian post submit actionnya kita buka. Nah, di bagian ini default process ini kita sunting di icon pencil ini. Nah, kita sesuaikan emailnya. Teman-teman harus mengganti ini. Disesuaikan dengan emailnya teman-teman, kemudian subjeknya bisa dirubah. Kalau ininya jangan, karena ini manggil nama dari formnya. Kemudian ini juga perlu dirubah. Jika sudah, nah, untuk template-nya ini ya.
Kalau Plantek ini kosongan sih, hanya manggil meta fieldnya. Nah kalau pakai HTML bisa pakai desain, ya teman-teman bisa cari di ini internet atau disamakan dengan ini juga nggak apa-apa. Jadi kita buka dulu biar tahu. Nah teman-teman bisa menyesuaikan ini nih. Logonya bisa diganti, tinggal copy aja logo dari media. Kemudian mungkin kalimatnya bisa disesuaikan sama teman-teman. Ini kan tulisannya headernya kepada, kemudian halaman konfirmasi meteran Anda di nama websitenya. Nah, kemudian ini ada button untuk verifikasi. Nah ini untuk apa namanya, footernya, copyrightnya. Nah awalnya sih pakai apa namanya, nama template-nya itu educroc, tapi kok nggak enak pengucapannya, jadi aku ganti edukator. Ini kita update. Nah, setelah ini kita edit, lanjut ke verifikasinya. Tadi kan sebelum verifikasi buat aplikasinya, kemudian kita edit di verifikasinya. Sama ini teman-teman harus ganti ini, kemudian mungkin ini judulnya juga teman-teman bisa ganti, ini juga harus diganti. Nah kemudian juga template-nya ini HTML disesuaikan. Ini logo, kemudian kalimatnya. Terima kasih sudah mendaftar. Untuk menyelesaikan pendaftaran silakan klik tombol di bawah ini. Password sementara kamu adalah bla bla bla. Nah ini diarahkan ke halaman ppdb. Jadi ini teman-teman. Jadi dia diarahkan ke aku dulu. Dia diarahkan ke sini. Nah, maka akan langsung tinggal login aja sih nanti. Tinggal login aja. Atau enggak, ini saya ganti aja deh. Nah, jadi ini bisa langsung klik login. Tempat sama kayak gini. Biar gampang deh. PDB, kemudian login sekarang, untuk merubahnya bla bla bla. PDB edukator template kit. Ini udah edukator sudut pandang tuh. Update, kemudian kita perbarui. Sekarang kita coba tes ya. Kita tes, kita keluar aja. Kita registrasi. Misalkan Ramadan Indonesia bla bla bla, laki-laki demo.com, misalkan ini dan buat akun. Oke, berhasil. Nah, dia akan dapat email. Dapat email verifikasi. Dia akan diarahkan ke halaman login. Nah, kemudian teman-teman cek email lagi buat cek passwordnya. Jadi ini teman-teman, copy, kita demo kan, demo promotion@gmail.com, passwordnya itu ini. Kemudian dia diarahkan ke sini. Nah, silahkan teman-teman mengisi biodata. Jadi tombol ini nanti akan hilang misalkan si user atau calon pendaftar dia sudah menyelesaikan formulir pendaftaran. Kita coba ya, isi biodata, kemudian siswa baru, misalkan ini SBM 2 Kembangan, kita pilih akademik sekolah negeri. Selanjutnya kita pilih Ramadan sama HP
dari 4 bersaudara misalkan, induknya jangan sampai salah, satu keluarga, nanti bisa diedit sih, pusat keubangan ini misalkan Ahmad Yani, 1978 misalkan, 1978 pilihan ayah misalkan ya Siti misalkan ya. Kemudian ini yang wajib ya, scan kartu keluarga wajib, atau misalkan mau diedit tidak wajib juga bisa sih, tinggal diedit aja di formnya. Oke, misalkan ini dia. Oke, scan jasa. Nah, jadi dia udah muncul, misalkan mau ngedit tinggal edit biodata seperti ini. Kapan nomornya salah nih, nomor ya apa NISN kurang 1 digit, tinggal diberikan kemudian 09 kemudian ini tadi 90. Nah ini kita ganti, kemudian nomor nicknya udah ganti, sama halnya dengan biodata orang tua. Nah, jadi disesuaikan juga nih. Nah ini tadi karena dia udah mengisi form dia akan hilang. Nah, kemudian misalkan dia mau ngecek hasilnya, dia akan muncul di sini. Statusnya otomatis dia terdaftar, jadi menunggu si admin apakah berkasnya sudah lengkap atau belum, dicek. Kalau misalkan sudah, statusnya bisa dirubah dari admin jadi terdaftar sudah diterima atau belum diterima. Kemudian bisa mengupdate jadwal daftar ulangnya kapan. Seperti itu. Nah, kita cek di statistiknya. Statistik daftar dia ada satu orang. Nah, misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa ke menu hashtag seperti ini. Oke. Nah, misalkan mau mencari hasilnya di front end, teman-teman bisa pakai nama atau misalkan tanpa login ya, teman-teman bisa langsung klik ini sih di DB nya di DB. Nah, misalkan ini ya males login lah ini, nah, bisa nyari ini tinggal ini aja nama atau NISN ya. Ini filternya belum jalan sih. Kemudian udah ada ya. Oke, jadi langkahnya setelah import setting formnya, kemudian menyesuaikan template-nya, jika sudah ya tinggal ini aja dites juga verifikasi email jalan atau enggak. Oh ya, ini update foto ya. Update foto tinggal di pengaturan akun. Nah, tadi kan default passwordnya itu random ya. Kita rubah di sini, misalkan ini
Misalkan nomor HP-nya kita ganti ini, foto profilnya kita ubah ke ini, simpan perubahan. Nah, ini kan ganti, passwordnya juga otomatis ganti. Kita coba ya, logout, kita promotion@gmail.com. Kita tidak menggunakan password ini lagi, kita pakai password yang sudah kita ganti tadi. Oke, login. Nah, mungkin itu aja sih video buat setup form sama konfigurasi email. Misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan ke grup aja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa beli ya, thank you.